Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fisika, materi vektor untuk kelas 11 semester 1. Nah, yang video pertama ini kita akan mengantar dulu untuk pengantar tentang vektor nanti. Kalian itu harus tahu tentang trigonometri dasar. Sebenarnya trigonometri dasar itu nanti juga dipelajari dalam matematika. Dan ini adalah pengetahuan basic yang harus kita sudah kuasai dulu, trigonometri dasar. Nah, trigonometri dasar itu ada 3 nanti. Yang pertama ada sinus atau sin, yang kedua ada kosinus atau cos, dan yang ketiga ada tangen atau tan. Nah, itu gimana cara mencarinya? Pengertian dari trigonometri sin cos tan itu jika kita punya sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Di sini ada sudutnya theta. Kalau tingginya saya misalkan huruf Y, dan alasnya ini huruf X, dan sisi miringnya huruf R, yang dimaksud dengan sin atau sinus, itu adalah Y dibagi R. Sedangkan kalau kosinus, itu adalah X dibagi R. Sedangkan kalau tangen atau tan, itu adalah sin dibagi dengan cos. Ini semua tentunya sin theta ya, sin theta, cos theta, tan theta. Sin dibagi cos atau Y dibagi dengan X. Nah, untuk menghafalnya, biasanya orang-orang itu menyebutnya gini. Sin itu adalah demi. Demi. De itu artinya apa? De itu artinya depan. Mi itu adalah miring. Misalkan ini sudutnya theta-nya di sini, depannya itu adalah sisi yang menghadap sudutnya, atau sisi Y. Sisi miring tentu kita tahu R-nya, itu adalah sisi miringnya. Jadi sin itu adalah sin demi, depan per miring. Kalau cos itu adalah sami, cos sami. Atau samping per miring. Samping itu adalah sisi yang di sampingnya sudut theta, tetapi bukan sisi miringnya. Kalau tan itu adalah desa, depan per samping. Nah, dalam trigonometri, sin cos tan ini tentunya sudah ada nilai-nilainya, dan ada yang namanya sudut istimewanya. Sudut istimewa. Ini adalah hal yang perlu kalian ketahui dan kalian hafalkan nanti ya. Oke. Ini ada tabelnya, di sini ada sin, di sini ada cos, di sini ada tan, di sini ada sudutnya. Nanti yang ke kanan ini sudutnya. Sudut istimewa itu ada 0, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini yang biasa dipakai di matematika ini. Kalau di fisika nanti ketambahan sudut 37 derajat dan 53 derajat. Nah, nilainya untuk sin, kalau sin 0 itu sama dengan 0. Sin 30 itu 1/2. Sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Sin 90 itu 1. Sampai sini dulu. Oke. Untuk yang cos itu nanti kita tinggal balik. Tadi kan dari 0 sampai 1, kalau cos itu dari 1 sampai 0, dibalik. Jadi ini 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Tinggal dibalik saja. Nah, yang ketiga itu tangen atau tan. Itu adalah sin dibagi cos. Tinggal kita bagi aja. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Itu 1 per akar 3. Atau jika kita rasionalkan, nanti nilainya menjadi 1/3 akar 3. Tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1.
Tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah itu adalah akar 3. Tan 90, 1 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Untuk yang 37 derajat, sin-nya itu nilainya adalah 3/5. Dan cos-nya itu adalah 4/5. Untuk yang 53 derajat, ini tinggal dibalik sin sama cos-nya. Berarti sin-nya 4/5, sedangkan cos-nya 3/5. Untuk nilai tan-nya, sama kayak tadi tinggal kita bagi, 3/5 dibagi 4/5 itu adalah 3/4. 4/5 dibagi 3/5 itu adalah 4/3. Ya, ini adalah sudut-sudut yang perlu kalian hafalkan nilai sin cos tan-nya. Karena apa? Karena ini bisa kita gunakan buat mencari sudut-sudut lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kuadran. Misalkan gini, kita punya bidang kartesius. Kan biasanya kita punya dua sumbu X dan sumbu Y. Itu ya. Jadi, sudut ini itu adalah antara 0 sampai 90 derajat. Jadi sudut 0 itu dimulai dari sumbu X positif di sini. Nah, sudut 90 derajat itu adalah sumbu Y positif. Misalkan jika nanti kita ditanya nilai dari sin 120 gimana? Nah, itu ada di sebelah kirinya sumbu Y. Kan lebih dari 90 derajat. Nah, makanya kita mengenal yang namanya teori kuadran. Di kanan atas ini kita sebut dengan kuadran 1. Kiri atas itu kuadran 2. Kiri bawah itu kuadran 3. Kanan bawah itu kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Ini dalam derajat ya. Kuadran 3 itu dari 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Tuh. Nah, sumbu Y ini melambangkan nilai sin, dan sumbu X itu melambangkan nilai cos. Misalkan, ini buat menentukan di sana positif atau negatif. Gini, di kuadran 1, sumbu Y-nya positif. Maka nilai sin-nya positif. Di sini sin positif. Di kuadran 1, sumbu X-nya juga positif, maka cos-nya juga positif. Maka tan-nya itu adalah sin dibagi cos. Positif dibagi positif itu positif. Di kuadran 2, sumbu Y-nya positif. Berarti sin-nya positif. Di kuadran 2, sumbu X-nya negatif. Maka cos-nya negatif. Maka tan-nya adalah positif bagi negatif, negatif. Di kuadran 3, sumbu Y-nya negatif. Berarti sin-nya negatif. Sumbu X-nya juga negatif. Maka cos-nya negatif. Tan-nya negatif dibagi negatif itu positif. Di kuadran 4, sumbu Y-nya negatif, maka sin-nya negatif. Sumbu X-nya positif, maka cos-nya positif. Tan-nya itu adalah negatif bagi positif, itu adalah negatif. Nah, misalkan kita tahu tadi sin, sebelumnya ini sumbu di kuadran 1 itu kan 0 sampai 90. Di kuadran 2, 90 sampai 180. Nanti rumusnya itu di sini 180 dikurangi alfa. Di kuadran 3 itu adalah 180 ditambah alfa. Di kuadran 4 itu adalah 360 dikurangi alfa. Jadi misalkan gini, kita punya nilai sin 120. Ditanya, itu sama dengan berapa? 120 itu di kuadran 2. Maka rumusnya di sini adalah sama dengan sin 180 dikurangi, nah 120 itu adalah 180 dikurangi berapa biar hasilnya 120? Oh, dikurangi 60. Maka sin 120 adalah sin 180 kurangi 60. Dan di sini hasilnya nanti adalah sin 60. Nah,
Lalu kita lihat di kuadran 2 itu nilainya sin positif atau negatif? Positif, maka di sini tetap positif. Oke. Jika kita tanya, misalkan cos 120 itu berapa? Sama kayak tadi. Jadi ini adalah cos 180 dikurangi 60. Maka di sini sama dengan cos 60. Nah, tetapi ingat, di kuadran 2 nilainya cos itu adalah negatif. Maka cos 120 itu nilainya sama dengan negatif cos 60. Dari tabel kita tahu sin 60 tadi setengah akar 3. Ini nilainya sama, setengah akar 3. Nilainya cos 120 berarti negatif cos 60 setengah negatif setengah. Itu. Jika ditanyakan nanti misalkan sin 120 atau cos 120. Misalkan lebih lagi, disuruh nyari cos 330. Nah, berapa nilai dari cos 330 derajat? 330 derajat itu terletak di kuadran 4. Maka rumusnya adalah 360 dikurangi alfa. Maka di sini sama dengan cos 360 dikurangi berapa? Biar hasilnya 330 dikurangi 30. Nah, di kuadran 4, itu nilainya cos gimana? Positif. Oh, maka tetap. Jadi cos 30. Berarti nilai cos 330 sama dengan cos 30. Jika yang ditanya, sin-nya gimana? Sin 330. Berapa? Sama kayak tadi ya, berarti nilainya sama dengan sin 360 dikurangi 30. Nah, di kuadran 4, nilainya sin itu adalah negatif. Maka di sini sama dengan negatif sin 30. Sin 30 kita sudah hafal tadi, sudah dikasih tahu ada sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Ada 0, 30, 45, 60, 90, dan 37 dan 53. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Jika di luar sudut itu gimana nanti cara mencarinya? Kita bisa menggunakan tabel trigonometri atau enggak kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, di kalkulator itu ada yang namanya sin, cos, tan. Ya. Nah, disuruh nyari tan-nya gimana? Ya tinggal dibagi sin-nya, dibagi cos-nya berapa. Ini adalah pengantar vektor buat fisika kelas 11 yaitu trigonometri dasar dan ini materinya sangat penting. Saya harap kalian semua bisa memahami dengan baik karena tidak hanya dipakai di fisika, nanti juga dipakai di matematika, dipakai di kimia juga memakainya. Apalagi sudut-sudut istimewa ini dipakai di mana-mana, fisika, kimia, matematika, gitu ya. Jadi kalian harus memahami ini dengan benar. Kalau di fisika kita cukup di dasarnya saja, perubahannya itu dari sin ke sin, misalkan tadi sin 120 itu sama dengan sin berapa, tapi kalau dalam matematika nanti akan dipelajari lebih lanjut. Misalkan sin 120 itu nilainya sama dengan cos berapa. Nah, jadi ada perubahan dari sin ke cos. Tapi kalau di fisika ini kita cukup tahu sin ke sin, cos ke cos. Karena buat apa? Buat mencari sudutnya saja. Kita cukup tahu hasilnya berapa, tidak cari tahu rumus buat trigonometrinya berapa, kita cukup menggunakan penerapan trigonometrinya nanti dalam vektor. Karena di dalam fisika nanti ada dua besaran, besaran skalar dan besaran vektor, dan nanti juga ada banyak materi-materi yang menggunakan vektor. Sebenarnya vektor ini bukannya suatu materi pokok, tetapi ini adalah inti atau cara menghitung operasinya. Sama kayak matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu adalah suatu operasinya. Vektor ini juga operasi atau cara mengerjakan nanti dalam materi-materi fisika selanjutnya. Mungkin cukup itu saja materi pembelajaran trigonometri dasar hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang masih ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik juga tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa terus dapat info-info pembelajaran fisika maupun pembelajaran sains
lainnya. Untuk apa? Untuk membantu kalian belajar di sekolah. Terima kasih.